Penguasaan diri bukan sekedar kita berjuang melawan kedagingan yang merongrong, tapi karena kita disadarkan sehingga kita tidak lagi menginginkannya. Tapi yang berubah adalah mereka mendapat sebuah insight yang membuat mereka kemarahan itu berubah menjadi empati sehingga sikap mereka pun berubah. Hai teman-teman, namaku Deren Nathanael Elia, kelas 2 dari sekolah STK Penabur, Bekasi. Aku mau berbagi pengalaman menarikku selama bersekolah di STK Penabur, Bekasi. Aku sangat senang karena guru-gurunya baik-baik. Dan di Penabur Bekasi ada program yang spesial loh teman-teman, beda dengan sekolah lainnya, yaitu program entrepreneurship. Program entrepreneurship mendidik siswa untuk menjadi seorang wirausaha. Kita juga dibimbing untuk menjadi kreatif dan inovatif. Contohnya, waktu kelas 1, aku pernah membuat pizza yang terbuat dari roti tawar. Seru loh teman-teman. Jadi, selain aku berusaha belajar kreatif dan inovatif, aku juga belajar untuk berani berbicara menjelaskan proses pembuatan pizzanya. Dan ini hasil pizzanya. Terlihat lezat kan? Nah, itu tadi salah satu pengalamanku yang menarik yang aku dapatkan selama bersekolah di STK Penabur, Bekasi. Masih banyak loh kegiatan belajar dan bermain lainnya yang aku lakukan. Kalau teman-teman ingin seperti aku, belajar banyak hal menyenangkan, yuk segera daftar. Jangan lupa ya, di STK Penabur Bekasi yang jago salin. Salam sehat selalu buat kita semua. Halo, nama saya Miss Lady. Nah, benar tuh kata Deren. Sekolah Penabur di Bekasi yang memiliki program entrepreneurship hanyalah STK Penabur Bekasi yang diakui salin loh. Nanti anak-anak akan diajarkan mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, dan cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Seperti Deren tadi, masih kecil sudah bisa membuat pizza dari roti tawar. Wah, hebat ya Deren. Nah, Miss punya kabar baik nih. Bagi anak-anak yang ingin mendaftar, masih ada potongan early bird sebesar 2 juta rupiah. Berlaku hingga 30 Oktober 2021. Anak-anak boleh bilang ke papa mamanya, "Papa, mama, aku mau bersekolah di STK Penabur Bekasi ya, yang di Agus Salim." Untuk info lebih lanjut, anak-anak boleh foto nomor Miss yang di bawah ini. Jangan lupa kasih ke papa dan mama supaya papa dan mama bisa menghubungi Miss yang ada di sekolah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, sahabat terkasih. Sebentar lagi kita akan mengikuti kebaktian online GKI Kayu Putih dengan premier. Pokok-pokok kuartalisan sebagai berikut. Pelayanan baptisan dewasa dan peneguhan sidi.
Dalam kebaktian hari ini pukul 11, akan dilayankan baptisan dewasa dan peneguhan pengakuan percaya sidi kepada saudara-saudara yang telah menyelesaikan katekisasi. Adapun nama-nama yang akan menerima pelayanan dapat dibaca pada Warta Jemaat 14 November 2021 halaman 10. Persekutuan Wilayah Gabungan Online. Majelis Jemaat mengundang saudara-saudara untuk ikut dalam kegiatan Persekutuan Wilayah Gabungan yang akan diadakan secara online pada hari Kamis 25 November 2021. Informasi akan disampaikan melalui WhatsApp grup komunitas wilayah masing-masing atau dapat dibaca pada Warta Jemaat online di website GKI Kayu Putih www.gkikayuputih.org.id/warta online. Kebaktian Minggu Kaum Muda. Komisi Kaum Muda GKI Kayu Putih Shield mengundang saudara-saudara untuk mengikuti ibadah kaum muda yang bertemakan The Beauty of Self-Control diadakan pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 pukul 11 di YouTube GKI Kayu Putih. Pelayanan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Yolanda Pantau dari GKI Surya Utama. Berita duka cita. Kepada keluarga yang berduka, kami mendoakan agar teguh dalam iman dan menerima anugerah penghiburan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Informasi kegiatan GKI Kayu Putih. Umat terkasih, bagi jemaat yang ingin mengetahui kegiatan-kegiatan gereja dapat membaca pada Warta Jemaat online di website GKI Kayu Putih atau Instagram resmi @gkikatput.official. Bagi umat yang memerlukan bantuan pelayanan dapat menghubungi sekretariat gereja pada jam kerja hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 9 sampai 16. Umat yang dikasihi Kristus, marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai kebaktian di pagi hari ini. Umat, mari dengan berdiri kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikmu bergau, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan, jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Ia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Damai Tuhan beserta saudara. Umat yang dikasihi Kristus, di zaman ini begitu mudahnya orang menyebar informasi melalui media sosial, sehingga sulit bagi kita untuk membedakan mana yang benar, mana yang tidak, apa yang viral itu yang dianggap benar oleh banyak orang. Minggu Kristus Raja tahun ini mengambil tema mendengar suara Sang Raja. Tema ini mengajak kita untuk mengevaluasi diri, apa yang saat ini kita pegang sebagai kebenaran dalam menjalani hidup. Apakah kita pun meyakini bahwa kebenaran itu adalah semua yang dipercaya di dunia ini? Bagaimanakah sebagai orang Kristen kita seharusnya mendasari kehidupan kita? Sebagaimana ditulis di dalam Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Bukan makanan saja kau perlu, paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya, haleluya. Umat yang dikasihi Kristus, marilah di dalam keheningan kita memeriksa kembali kehidupan kita di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa-dosa kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang kekal, pada saat ini kami datang di hadirat-Mu, kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami Bapa, ketika di dalam kami memilih berbagai macam pilihan kehidupan, kadangkala kami tidak melibatkan Engkau. Ketika kami hendak melakukan tindakan-tindakan kami, kadang-kadang kami lupa bertanya kepada Engkau, apakah Engkau berkenan? Kadangkala kami menyakiti hati orang-orang di sekitar kami, hati keluarga kami. Kami memohon ampun ya Bapa. Ajar kami agar kami senantiasa mendengar suara-Mu. Ajar kami agar kami senantiasa mendahulukan kehendak-Mu di atas kehendak kami. Di dalam Kristus, kami memohon ampun. Amin. Suara-Mu ku dengar, memanggil
datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Bagi kita yang dengan rendah hati mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, sekarang marilah kita hidup di dalam anugerah pengampunan-Nya. Dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Ibrani 10 ayat 12 sampai 14. Tetapi Ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah, dan sekarang Ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja, Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat dipersilakan untuk memberikan salam damai. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Sebuah persembahan pujian akan disampaikan oleh keluarga Alphonse Martens dengan pujian pertolongan-Mu. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi, hidupku
ada di dalam tangan-Mu, rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, aku ada di dalam tangan-Mu, rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Umat yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, pada saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami hendak membaca, merenungkan sabda Tuhan, dan kami memohon kepadamu ya Tuhan, agar Engkau memenuhi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami baca, semuanya itu boleh kami pelihara di dalam kehidupan kami. Engkau juga yang akan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah apapun yang keluar dari mulutnya, semuanya itu berasal dari Bapa di surga. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 33 sampai ayat 38a. Yohanes 18 ayat 33 sampai ayat 38a. Di situ dituliskan, maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini.
Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Demikianlah pembacaan firman pada hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya serta memeliharanya melalui sikap kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya ingin mengawali khotbah dengan satu pertanyaan yang di dalam bacaan kita diungkapkan oleh Pilatus. Di dalam Yohanes 18 ayat yang ke-38a, Pilatus berkata kepada Yesus, apakah kebenaran itu? Ini adalah sebuah pertanyaan yang menarik dan juga menggelitik. Bukan hanya di zaman Pilatus, tetapi juga di zaman kita saat ini. Kita tahu bahwa kehadiran media sosial yang semakin digunakan oleh banyak orang dan juga berita-berita yang sangat mudah sekali untuk menjadi viral, kadangkala itu bisa membuat kita bingung mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang sesuai dengan fakta, mana yang dibuat oleh sekelompok orang. Budi Hardiman pernah mengatakan bahwa menuliskan di dalam bukunya, kebenaran pada saat ini itu bergantung pada daya justifikasi yang kuat. Atau dalam kata lain bergantung pada seberapa meyakinkannya berita itu disampaikan. Entah itu disampaikan mungkin oleh seorang yang memiliki power besar, yang memiliki pengaruh yang besar. Atau seberapa berita itu dibicarakan oleh banyak orang. Seperti banyak berita-berita yang sangat mudah sekali menjadi viral, entah itu lewat YouTube, lewat WhatsApp group, dan juga lain sebagainya, membuat banyak orang menjadi bingung mana yang benar, mana yang tidak. Saya ingat sekali ya Bapak Ibu, waktu awal-awal muncul WhatsApp dan juga WhatsApp group, di grup keluarga itu kadangkala suka bertanya-tanya gitu ya, karena biasanya generasi yang lebih tua itu suka share-share berita-berita macam-macam. Kadangkala betul, kadangkala enggak, apalagi tentang obat-obat herbal misalnya. Nah waktu itu di grup keluarga ketika saya membaca ada berita tentang cara menyembuhkan kanker gitu ya dengan A, B, C, D. Saya bertanya apa ini benar, kenapa di-share di grup keluarga. Kemudian saya bertanya kepada anggota keluarga saya yang mengirimkan, kenapa ini di-share di grup keluarga. Itu dapat dari grup sebelah, biasanya seperti itu. Atau dibilang ini dapat dari temen nih, katanya udah dicoba, tapi sebetulnya nggak ada buktinya juga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di zaman media sosial, kebenaran menjadi dipertanyakan. Kadangkala kita bisa termakan berita-berita hoax karena banyak yang ngomongin, atau mungkin juga berita hoax yang disampaikan oleh orang yang sangat pintar bicara misalnya, atau influencer, selebgram, YouTuber, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak pengaruh di dalam kehidupan kita yang bisa membuat kita kemudian blur untuk melihat kebenaran. Sementara nggak semua orang ngecek gitu ya, melakukan double check. Biasanya kalau misalnya udah zaman-zaman sekarang ini, mungkin beberapa dari kita udah mulai aware. Kalau kita terima berita, kita akan ngecek ini benar atau enggak. Atau triple check, cari di Google faktanya seperti apa, atau cari situs-situs berita yang memang meyakinkan yang bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi ada juga orang-orang yang kemudian tidak melakukan double check, apalagi kalau dia sudah percaya sekali gitu ya dengan entah beritanya atau orang yang menyampaikan berita itu. Bapak Ibu yang terkasih, kebenaran menjadi sangat buram.
Kebenaran bisa jadi sangat buram dan perlu kejelian untuk melihat mana yang benar, mana yang salah. Seperti tadi ya, kalau kita ketemu ada berita apa, kita perlu jeli nih, ini beritanya benar atau enggak, ini beritanya sesuai fakta atau enggak. Kita perlu double check, kita perlu triple check, bahkan kadang-kala kita perlu juga professional check. Kalau itu terkait dengan rohani gitu ya, kita bisa tanya kepada pembimbing rohani di gereja, atau misalkan terkait dengan kesehatan, kita bisa bertanya kepada dokter dan lain sebagainya. Itu menjadi satu hal yang sangat penting sekali. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rupanya buramnya kebenaran itu bukan hanya terjadi di dalam zaman kita, di zaman media sosial, tetapi ketika Yesus ditangkap, dibawa oleh orang-orang Yahudi dan juga dibawa ke Pilatus, bahkan Pilatus pun bertanya, apa itu kebenaran? Nampaknya di dunia hukum pada saat itu, kebenaran itu menjadi sangat relatif. Tergantung siapa yang membawa terdakwa, tergantung siapa yang memberikan saksi, dan tergantung seberapa meyakinkan. Apalagi pada saat itu, Yesus dibawa oleh sekumpulan orang-orang Yahudi, dibawa kepada Pilatus. Nah, ini ibarat kata Yesus itu udah viral tuh waktu itu. Udah viral tapi beritanya dimiringin gitu ya. Karena apa? Karena ada sekelompok orang yang gak suka sama Yesus. Ada imam besar, ada ahli-ahli Taurat, ada orang-orang Farisi. Karena mereka gak suka, dibuat viral, beritanya juga dibuat miring gitu ya. Akhirnya itu dipakai oleh mereka untuk menghukum Yesus, membawa Yesus kepada Pilatus. Bapak Ibu yang terkasih, sungguh mengerikan dunia ini kalau kita tidak berpegang pada kebenaran. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 18 bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau kerajaanku dari dunia ini, akan ada banyak pasukan yang akan melawan sekumpulan orang-orang yang mendakwa Yesus. Tetapi Yesus berkata bahwa kerajaanku bukanlah dari dunia ini. Kerajaanku berasal dari Bapa yang mengutus aku. Kerajaanku berisi tentang kesaksian akan kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita memperingati, menghayati Minggu Kristus Raja. Kita meyakini bahwa Yesus adalah Sang Raja. Kita meyakini bahwa Yesus yang memerintah di dalam hati kita dan juga di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika Kristus menjadi Raja, Ia menjadi pemimpin, Ia menjadi pemerintah di dalam hati kita, dan yang Ia saksikan adalah kebenaran. Pada hari ini kita dipanggil untuk betul-betul mencari kebenaran, berjalan di dalam kebenaran, dan juga senantiasa diperiksa oleh kebenaran. Yesus bukanlah raja di dunia yang menggunakan kuasanya, yang memerintah dengan politik dan kepentingan, tetapi Ia memerintah di dalam kebenaran. Dan seperti tadi yang kita lihat juga di dalam kehidupan kita, bahwa mencari kebenaran kadang susah, kadang gampang. Kadang ada yang kelihatan, ada yang gak kelihatan. Mencari kebenaran itu kadang kita harus double check, kita harus triple check, kita harus ngecek berkali-kali. Dan begitulah juga di dalam kehidupan iman kita. Kadang-kadang kebenaran itu mudah ditutupi. Kalau ini terkait kehidupan iman, kadang-kadang kebenaran itu bisa ditutupi oleh rasa benci. Kadang-kadang kebenaran itu bisa ditutup oleh rasa takut, diabaikan atau tidak disukai oleh orang lain. Kadang-kala kebenaran juga bisa ditutupi dengan zona nyaman atau rasa aman yang tidak ingin kita lepaskan. Kita lihat Pilatus. Dia tahu siapa Yesus. Dia tahu Yesus gak pernah membunuh. Dia tahu Yesus tidak berbuat jahat. Tetapi karena dia berlindung di dalam rasa aman dan zona nyamannya, ia tidak berbuat apa-apa. Ia tidak membela Yesus. Ia tidak meng-counter apa yang seharusnya dinyatakan. Kebenaran akhirnya menjadi buram. Kebenaran akhirnya menjadi tertutup. Kadang-kala kebenaran juga bisa ditutupi oleh kepentingan-kepentingan kita.
kepentingan agar kita bisa memiliki pengaruh yang besar. Akhirnya kadangkala kita memanipulasi kebenaran, atau ketika kita juga memiliki ambisi yang besar, ada sesuatu yang ingin kita capai, akhirnya ada kebenaran-kebenaran yang kita tutupi. Atau misalkan ketika kita memiliki kesalahan, tetapi kita memiliki harga diri yang tidak ingin jatuh, kita menutupi kebenaran. Lebih baik tidak usah mengaku salah daripada harga diri luntur dan juga lepas. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada hari ini ketika kita mengakui bahwa Tuhan adalah Raja, Yesus adalah Raja, Raja yang memerintah di dalam hati dan juga kehidupan iman kita, itu artinya kita juga mau memberi diri kita untuk menjadi saksi-saksi kebenaran. Dan perhatikan apa yang Yesus katakan di dalam Yohanes 18 ayat yang ke-37. Jawab Yesus kepada Pilatus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja, untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kalau kita melihat bentuk kalimatnya Bapak Ibu, berarti kan ada orang yang bisa mendengar suara Tuhan, ada orang yang tidak bisa mendengar suara Tuhan ya. Mendengar di sini dalam arti bukan mendengar secara kita mendengar Tuhan berbicara tiba-tiba begitu ya, tapi di sini disebutkan bahwa ada orang-orang yang nggak bisa mengenali kehendak Tuhan, ada orang-orang yang bisa mengenali kehendak Tuhan. Seperti apa orang yang mengenali kehendak Tuhan dan tidak mengenali kehendak Tuhan? Orang yang mengenali kehendak Tuhan, yang bisa mendengar suara Sang Raja, yang bisa mendengarkan suara Tuhan, adalah orang-orang yang berasal dari kebenaran. Apa artinya? Bukan hanya kita selalu bicara tentang firman Tuhan dimanapun kita berada, bukan hanya perkara kita melakukan banyak ritual, tetapi ketika dikatakan kita berasal dari kebenaran, itu artinya kita selalu mau diperbaharui, kita mau selalu dikoreksi oleh kebenaran itu. Sehingga kebenaran-kebenaran Tuhan menyingkirkan sedikit demi sedikit ego kita sebagai manusia, menyingkirkan ambisi kita sebagai manusia, dan menjadikan kita semakin serupa dengan Kristus. Ketika seseorang begitu tebal dinding hatinya, tidak bisa diperiksa oleh Tuhan, tidak bisa diselidiki oleh kebenaran-kebenaran Tuhan, kita menutupnya sedemikian rupa, pada akhirnya kita tidak akan pernah menangkap suara Sang Raja, suara Sang kebenaran itu. Bukannya kita hidup di dalam kebenaran, tetapi kita hidup oleh pembenaran yang kita lakukan. Kita tahu kita salah, tetapi kita melakukan pembenaran. Orang-orang yang mendengarkan suara Sang Raja tidak melakukan itu. Orang-orang yang mendengarkan suara Sang Raja bukan melakukan pembenaran di dalam kehidupannya, tetapi ketika ia tahu bahwa ia keliru, ketika ia tahu bahwa ia melakukan kesalahan, ketika ia ditegur oleh Tuhan melalui hati nuraninya, ia mau terbuka untuk diubahkan oleh Kristus. Itu adalah orang-orang yang hidup, yang berasal dari kebenaran. Orang-orang yang berasal dari kebenaran bukanlah orang-orang yang terlihat begitu sibuk di gereja. Orang-orang yang berasal dari kebenaran bukanlah orang-orang yang selalu bicara tentang Tuhan, tetapi orang-orang yang berasal dari kebenaran adalah orang-orang yang mau selalu dibentuk oleh Kristus, Sang Empunya kebenaran itu. Dan hati-hati, kadang-kadang yang benar dan juga yang salah itu bedanya begitu tipis. Kita bukan hanya melihat sesuatu dengan kasat mata gitu ya, tapi sesuatu yang ada di dalam hati, di dalam motivasi kita, itu adalah sesuatu yang perlu juga kita periksa di dalam diri kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita diajak untuk terus membuka hati, telinga, dan pikiran kita. Bukan hanya untuk mendengarkan khotbah dan mengikuti kebaktian, tetapi kita membuka diri untuk dikoreksi oleh kebenaran.
kita membuka diri untuk tahu apa yang sebetulnya harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Entah dengan keluarga kita, dengan pasangan kita, entah dengan anak-anak kita atau orang tua kita. Barangkali selama ini kita begitu sombong, kita begitu memaksakan setiap kehendak kita kepada mereka. Pada hari ini kita diajak untuk mengoreksi diri. Atau ketika kita berada di dalam lingkungan pelayanan, kita begitu ingin didengarkan, kita begitu ingin dilihat baik, kita begitu ingin dilihat sebagai orang-orang yang memiliki dampak yang begitu besar, sehingga kita mencuri kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita dipanggil untuk membuka hati kita dan juga dikoreksi oleh kebenaran. Sehingga kehidupan kita bukan kehidupan yang kelihatan benar tapi salah gitu ya. Kadang yang salah juga, yang hampir benar juga itu belum tentu benar. Kita perlu untuk terus memeriksa diri. Kita perlu terus untuk menelisik. Kalau bahasa Inggrisnya itu discernment. Ada sebuah quotes yang mengatakan, ditulis oleh Charles Spurgeon, discernment is not knowing the difference between right or wrong, it's knowing between right and almost right. Penelisikan diri itu bukan soal kita mengetahui mana yang jelas benar dan jelas salah, tetapi kita mengetahui mana yang benar dan juga mana yang hampir benar, mana yang kelihatan benar, tapi sebetulnya di dalamnya, di dalam hati kita, di balik apa yang kita lakukan, di balik apa yang kelihatan benar itu, tersimpan hati yang kotor, hati yang dipenuhi dengan amarah, hati yang dipenuhi dengan ambisi, hati yang dipenuhi dengan rasa benci. Selamat menjadi murid Tuhan, murid Sang Raja yang senantiasa mendengar suaranya, yang mau dikoreksi oleh Sang Kebenaran. Amin. Umat dipersilahkan berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita, seturut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Umat yang terkasih, marilah kita kembali datang kepada Tuhan untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kekal, kembali kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan syukur atas berkat anugerah yang Engkau berikan kepada kami, untuk kebaktian yang masih boleh kami jalani pada hari ini, untuk firman Tuhan yang juga mengingatkan kami untuk tetap berada di dalam kebenaran Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang akan ajar kami untuk senantiasa berjalan di jalan Tuhan, dan jangan biarkan kami untuk menyimpang terlalu jauh dari jalan Tuhan. Bantu kami, tolong kami, ajar kami untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang selalu berserah dan juga bertanya kepada Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini kami hendak menaikkan pokok-pokok doa kami. Kami berdoa untuk setiap umat yang mengalami pergumulan dan juga persoalan di dalam kehidupannya, khususnya di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Ya Tuhan, untuk setiap persoalan-persoalan yang harus mereka hadapi, kiranya Engkau hadir dan memberikan jawab atas apa yang mereka pergumulkan. Engkau tunjukkan tanda-tanda yang Engkau hendak berikan kepada mereka, dan biarlah
umat-Mu juga boleh menjadi umat yang peka untuk mendengarkan suara Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang sedang ada di dalam keadaan sakit. Kiranya Engkau juga yang akan menjamah mereka, Engkau yang akan bekerja melalui obat-obatan, melalui perawatan yang harus mereka lalui. Dan kami rindu Tuhan agar saudara-saudara kami dapat dipulihkan. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang berduka. Ketika mereka merasakan kehilangan anggota keluarga terkasih, ya Tuhan, kami tahu bahwa hanya Engkau yang bisa mengisi kekosongan di dalam hati mereka. Kami berdoa ya Tuhan, agar kekuatan dan juga penghiburan yang berasal daripada-Mu, Engkau berikan kepada mereka seturut dengan apa yang Engkau kehendaki, sesuai dengan apa yang mereka perlukan, dan biarlah kehadiran Tuhan senantiasa boleh dirasakan. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga Kristen yang menghadapi pergumulan-pergumulan di dalam hubungan orang tua dengan anak, hubungan suami dengan istri, dan juga kami berdoa untuk mereka yang berjuang sebagai single parent di dalam mendidik anak dan juga menghadapi hari-hari yang akan datang. Kami percaya ya Tuhan, tidak ada kebetulan di dalam kehidupan kami. Setiap peristiwa yang terjadi, Tuhan senantiasa menitipkan makna dan juga pembelajaran buat kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang akan tolong setiap kami, agar di dalam menghadapi pergumulan kami senantiasa mencari Tuhan, mendahulukan Tuhan di atas kehendak kami. Kami juga pada saat ini mendoakan proses pendistribusian vaksin di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Kami bersyukur Tuhan semakin banyak orang yang tergerak untuk menerima vaksin. Dan biarlah Kau juga yang akan gerakan orang-orang yang belum divaksin agar mereka mau memberikan diri. Sehingga kami semua bisa betul-betul menuntaskan masalah dalam pandemi COVID-19 ini. Karena kami pun rindu ya Tuhan untuk menikmati persekutuan kami, untuk menikmati pertemuan-pertemuan kami bersama dengan saudara-saudara kami, bersama dengan sahabat-sahabat kami. Kami mau serahkan kepada Tuhan situasi di bangsa kami. Kiranya Tuhan, Engkau juga yang akan percayakan hikmat dan juga kebijaksanaan bagi para pemimpin negara. Biar mereka boleh memimpin negara kami dengan baik, dengan tulus, dan juga dengan hati yang mau melayani. Dan Kau juga yang akan memberkati kami sebagai warga negara bangsa Indonesia. Biar kami juga dapat turut berpartisipasi, menjaga kedisiplinan kami di dalam menaati protokol kesehatan. Dan biarlah Tuhan, kami semua boleh ada di dalam perlindungan Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Namun kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Kristus, saat ini mari mensyukuri kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Marilah kita membawa persembahan dengan berlandaskan firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari jemaat kita sambut dengan menyanyikan lagu NKB 130 ayat 1 sampai 2. Hidup yang jujur hendak ku serah pada
depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tahtamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Bagiku Yesus memberi nyawanya, menanggung dosaku di Golgota. Terdorong kasih begitu mulia, seluruh hidupku beri padanya. Ya Yesus, kau kurbankan darahmu bagiku. Lu beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tahtamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Umat yang dikasihi Allah, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa yang baik, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus, karena kasih karunia dan berkat-Mu selalu menyertai hidup kami. Pada kesempatan ini kami memberikan persembahan ucapan syukur kami. Kuduskan dan terimalah persembahan ini untuk dapat dipergunakan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, Kerajaan Kristus berbicara soal menyaksikan kebenaran. Tuhan mengundang kita mendengar suaranya melalui pembacaan dan pemahaman akan firman-Nya, sehingga hidup kita memiliki standar kebenaran Kristus dan bukan standar kebenaran dunia. Ku cari suatu panji dan ku iring tetap, dan pandu yang berani aku tukang lenyap. Ku cari kesempatan mencoba dayaku yang dapat memuaskan dahaga jiwaku. Di dalam Yesus Tuhan ku mendapatkannya. Tetaplah ku berjalan terus di bawah panji-Nya. Ku cari jawab pasti penawar raguku, dan suluh yang memandu setiap langkahku. Ku cari tutur hikmat yang kuasanya besar, supaya makna hidup tersingkaplah benar. Di dalam Yesus Tuhan ku mendapatkannya. Tetaplah ku berjalan terus di bawah panji-Nya. Ku cari kepuasan yang lama ku perlu. Ku cari kebebasan dan damai yang penuh. Ku cari pengampunan hanya gelisahku. Ku cari pengharapan kan ku
Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kebaktian telah selesai. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.